Shalom, selamat pagi yang ngikutin live streaming di YouTube GB Arkadia. Puji nama Tuhan, ketemu lagi hari ini Selasa. Kita bersyukur hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan. Bagi yang ngikutin siaran tunda, selamat sore, selamat siang, selamat apapun. Satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Hari ini kita bersyukur dalam tuntunan sepekan ini. Kemarin kita sudah dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini lagi terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan tim atas kepercayaannya. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama satukan hati kita mau sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Bapak dalam surga, kembali kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat nafas yang baru pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan tuntunan sepekan hari ini Tuhan, hari Selasa ini ke tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Kau yang dahsyat, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini iman kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau bilang Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh teramat baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hari-hari kami ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami ketahui Tuhan, di tangan-Mu kami mampu, di tangan-Mu kami aman Tuhan. Di tangan-Mu kami dapat melewati hari-hari yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mengangkat pujian apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, kataku berkata Tuhan Yesus baik. Kami mau menyembah-Mu, ku sembah
tak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar itu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan. Bila kasih-Mu menaungi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap terima firman, katakan dengan sama-sama dengan saya, katakan amin. Haleluya. Shalom, sekali lagi shalom. Selamat pagi yang ngikutin live streaming. Yang ngikutin siaran tunda, ya bisa pagi, siang, sore, apapun, dimanapun. Hari ini saya mau cerita bahwa berbahagialah kita hari ini. Firman Tuhan hari ini buat kita, bukan buat oma, opa kita yang udah gak ada. Atau wah ini firmannya pasti buat tetangga saya. Enggak. Hari ini, pagi ini, saat ini buat kita yang mendengarkan. Apapun firman itu, kita percaya pasti hari ini ada yang ingin Tuhan sampaikan. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan, berkali-kali saya ucapkan terima kasih atas Bapak Gembala dan Ibu Gembala atas kesempatannya untuk menyampaikan tuntunan sepekan. Sebenarnya saya ini yang perlu dituntun, tapi hari ini diizinkan Tuhan untuk ngasih tuntunan ya. Tapi dikasih tema sama Bapak Gembala. Nah, hari ini kita berbicara tentang selama seminggu dari Senin sampai Sabtu besok, kita berbicara tentang 7 model gereja di akhir zaman. Kemarin sudah ada jemaat di Efesus nih. Hari ini kita belajar tentang jemaat di Smyrna. Nanti ada di Pergamus, di Tiatira, Sardis, Philadelphia, di Laodikia gitu. Nah, hari ini kita bersyukur kita belajar dari kisah atau dari perjalanan jemaat atau keadaan jemaat di Smyrna. Kemarin disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa tentang jemaat di Efesus. Sedikit saya mengulas, nanti boleh dilihat di video sebelumnya. Di video kemarin, keadaan jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa, pelayanan yang tanpa lelah, ada ayatnya tanpa lelah. Mereka yang ngerti tentang firman, bahkan mereka itu menguji orang-orang yang ngaku rasul. Berarti harus lebih ngerti nih gitu. Dan mereka, padahal rasul-rasul itu ayat sebelumnya mengatakan bahwa mereka adalah pendusta. Tapi ada hal yang kita garis bawahi, Tuhan mencela jemaat yang di Efesus. Kenapa? Karena jemaat di Efesus meninggalkan kasih mula-mulanya, meninggalkan kasihnya. Nah, hari ini kemarin mungkin sudah disampaikan betapa pentingnya kita punya kasih, apalagi kasih mula-mula. Nah, hari ini kita mau belajar dari jemaat di Smyrna nih. Ayat pokoknya dalam Wahyu. Kita mau bersama-sama buka Wahyu 2 ayat yang ke-8. Nanti boleh Bapak Ibu buka di sana atau saya bacakan di tempat ini. Kita mau sama-sama belajar apa yang kita pelajari dari kejadian itu. Mungkin ada beberapa yang mungkin ini relate dengan kehidupan kita. Ya bisa saja karena memang itu keadaan gereja, keadaan jemaat di akhir zaman. Nah, hari ini kita belajar Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan dalam perikopnya jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman Tuhan yang awal dan yang akhir, yang telah mati, hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, hari ini yang menarik, saya mulai membayangkan nih. Yang pertama, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara sekasih yang dalam kasih Tuhan membayangkan dulu nih keadaan jemaat di Smyrna. Saya mulai bingung membayangkan karena saya itu kalau boleh sekilas, saya itu pendeta Kejadian, bukan Keluaran gitu. Kejadian, tiba-tiba Tuhan izinkan saya jadi pendeta aja gitu. Nah, tapi puji Tuhan, saya percaya semua ini karena Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup ini seizin Tuhan. Nah, saya mulai membayangkan, waduh nggak ketemu nih bayangin. Akhirnya saya googling nih, keadaan jemaat di Smyrna. Kota, saya bayangin kotanya dulu dong. Ketika kita ada di sebuah tempat, kita harus bayangin tempatnya dulu nih. Saya mulai searching tuh. Wikipedia menjelaskan nih,
Oke. Nama Tuhan, saya buka di Wikipedia berkata seperti ini. Ini sedikit gambaran aja tentang kota Smyrna, betapa kota itu kayak apa gitu. Nama Tuhan, sebentar saya cari galeri saya. Oke. Nah, kalau kita searching Smyrna atau kota Smyrna, kota ini sekarang udah nggak ada, kota ini nggak ada, tapi kota zaman dulu. Kalau kita ngomong kita searching Smyrna, kota adalah kota kuno yang terletak di bagian strategis di pantai laut Aegea yang di wilayah Anatolia karena kondisi pelabuhan yang menguntungkan, mudahnya pertahanan dan hubungan darat yang bagus. Kota Smyrna berkembang lebih menjadi penting. Lokasi sekarang ini terletak di daerah kota modern Izmir, Turki. Daerah Turki sono nih. Saya mulai bayangin keadaan waktu itu. Pencatatan sejarah mengatakan bahwa kota Smyrna ini adalah kota yang strategis. Saya bayangin kota metropolitan lah, kota metro. Kenapa? Karena di kota itu ada pelabuhan nih. Zaman dulu perekonomian kebanyakan itu dipergerak oleh perdagangan tuh. Oleh perdagangan, saya bayangin kota itu udah pasti kota besar lah, kota Smyrna itu. Mudahnya pertahanan, terus hubungan darat yang bagus. Kalau dalam Wikipedia, kota Smyrna ini berkembang sangat penting. Waktu itu berkembang dan kota itu sangat penting untuk zaman itu. Nah, saya mulai membayangkan keadaan jemaat waktu di sana nih, kota Smyrna. Kotanya oke, kotanya megah, kotanya banyak fasilitas, mungkin banyak fasilitas karena kota besar, terus pelabuhan ada di sana, hubungan darat gampang, jalur mungkin kalau zaman sekarang udah dilalui tol gitu, udah rame lah, udah sangat rame. Tapi Alkitab tadi yang kita baca, ada hal yang menarik nih, yang disampaikan Tuhan oleh kepada malaikat jemaat Smyrna. Kalau malaikat ini kalau kita bayangin mungkin ada beberapa penafsir ya, bukan malaikat yang kita bayangin malaikat putih bersayap gitu, enggak. Kepada utusan Tuhan untuk jemaat di Smyrna nih, kepada hamba-hamba Tuhan di jemaat Smyrna. Inilah firmanku yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup. Ayat 9 ini menarik. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saya mulai bayangin nih, kotanya megah, kotanya mewah, kotanya berfasilitas, kotanya sangat penting, kotanya maju, tapi keadaan jemaatnya kok susah nih. Nah, saya mulai bayangin keadaan jemaat orang Kristen di tempat itu malah susah nih. Susahnya orang di kota itu lebih susah daripada orang yang di desa. Seringkali kita beranggapan orang desa itu agak susah, tapi enggak juga, karena orang desa itu bisa nanam, bisa apapun, bisa makan dari alam ini. Sedangkan kalau dia hidup di kota, kalau dia tidak berpenghasilan, dia susah menanam, udah nggak ada tempat, udah keadaannya lebih susah daripada orang desa. Ada orang bercanda nih, keadaan orang di desa. Orang di desa itu kalau beli baju 50.000 kayaknya mikirnya 50.000 sampai 100.000 itu mikir berkali-kali. Tapi kalau ada tetangganya nawarin tanah di sebelah ladangnya 200 juta itu dibayar cash. Gitu. Maksudnya kelihatannya susah, tapi sebenarnya nggak susah. Nah, tapi kita mau belajar dari keadaan jemaat di Smyrna nih. Tuhan tahu, ayat 9, Tuhan tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Menarik nih, susah dan miskin dipisahkan. Seringkali banyak orang merasa susah atau merasa miskin. Kalau orang miskin belum tentu susah ternyata. Orang susah juga belum tentu miskin. Orang yang kaya itu bisa susah, karena susah dan miskin itu hal yang berbeda. Kenapa saya katakan hal berbeda? Karena dipisahkan dengan kata dan. Ayat 9 berkata, aku tahu, Tuhan tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Berarti miskin sama susah itu beda ya Bapak Ibu, beda. Jadi kita bersyukur hari ini apapun keadaan kita atau menyebut kita yang miskin, belum tentu loh kita susah harusnya gitu kan. Kita bukan punya mental yang miskin, mental yang susah. Atau sebaliknya, engkau Bapak Ibu yang punya uang banyak, ternyata hatimu susah gitu. Hari ini kita bersama-sama berdoa supaya apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak merasa miskin dan susah. Nah, jemaat di waktu di Smyrna ini keadaannya udah susah tapi miskin. Ayat 9 berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka. Bayangin Bapak Ibu, keadaan jemaat udah susah, udah miskin, difitnah lagi. Biasanya kan orang fitnah itu timbul dari sebuah iri atau sebuah hal yang iri hati lah. Baru timbullah fitnah. Biasanya orang fitnah itu ketika
orang itu agak iri sama kehidupan kita. Nah, keadaan zaman itu tuh emang agak masuk akal, tapi kejadiannya terjadi nih. Udah susah, miskin, difitnah lagi. Yang fitnah orang Yahudi. Tadi dibilangkan bahwa tetapi yang sebenarnya demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Bahkan kita tahu bahwa orang Yahudi itu, ras Yahudi itu orang kebanggaannya Tuhan, orang pilihan, gak ada ras. Saya ini orang Jawa, di Alkitab tidak tertulis bahwa orang Jawa adalah orang pilihan. Saya hari ini bersama Kevin orang Chinese. Ditulis juga di Alkitab juga nggak ada orang Chinese gitu. Tapi di Alkitab tertulis bahwa orang Yahudi, bangsa Yahudi ini bangsa pilihannya Tuhan. Tapi hari itu Tuhan dengan tegas mengatakan sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Sampai apa ya? Anak kesayangannya, bangsa pilihannya, umat pilihannya atau ras pilihan Tuhan tuh dikatakan jemaah iblis karena sudah keterlaluan tuh orang-orang zaman dahulu untuk menindas dan memfitnah jemaat-jemaat di Smyrna. Nah, kita belajar apa hari ini terhadap tema hari ini tentang jemaat di Smyrna. Mungkin keadaan Bapak Ibu lagi susah, atau mungkin keadaan Bapak Ibu lagi miskin, bahkan Bapak Ibu mungkin sedang difitnah. Hari ini firman Tuhan buat Bapak Ibu di ayat 10 katakan Tuhan berkata, jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita, terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis melemparkan beberapa orang di antara kamu. Jadi ayat pokok sebelum ini tanda seru tuh. Jangan takut. Perintah Tuhan untuk kita yang ngalamin tadi kesusahan, kemiskinan, bahkan fitnah dari lingkungan kita. Firman Tuhan dengan jelas ayat 10 supaya menguatkan kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hari-hari ini keadaan, kita tahulah keadaan semua makin sulit, makin susah. Iya, mungkin fakta. Mungkin ya memang realitanya seperti itu. Tapi firman Tuhan pagi ini, siang ini mungkin nanti yang akan mengikuti siaran tunda, bahkan malam ini, dimanapun Bapak Ibu berada, firman Tuhan dengan jelas, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari, karena esok ada kesusahannya masing. Hidup ini memang susah Bapak Ibu, hidup ini memang menderita. Ya, menderita bagi Kristus, menderita karena Yesus adalah kebanggaan kita. Mungkin DNA kita sebagai orang Kristen harus menderita. Ada beberapa menderita itu kan agak relatif ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa orang sangat menderita, tidak diizinkan ibadah ke gereja oleh orang tuanya. Itu juga menderita loh Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan berbicara kepada jemaat di Smyrna supaya kita jangan takut. Ayat 11 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, hari ini firman Tuhan dengan jelas, jangan takut Bapak Ibu. Barang siapa bertelinga, otomatis hari ini yang menonton di YouTube pasti bertelinga. Karena ini nggak ada teksnya, kalau nggak bertelinga kan nggak bisa dengar. Nah, Bapak Ibu hari ini tidak bisa mengelak lagi kalau Bapak Ibu nonton YouTube GBI Arkadia, pasti Bapak Ibu bertelinga. Nah, firman Tuhan hari ini, pagi ini, siang ini, saat ini dengan jelas, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, endingnya kita harus menang Bapak Ibu, harus menang. Dan firman Tuhan dengan jelas, iya, kita semua tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Firman Tuhan yang singkat ini biarlah kita belajar dari jemaat di Smyrna. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau selalu bilang Tuhan Yesus baik. Kita mau bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya, sampai kita menang. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Hari ini Selasa, nanti malam ada rumah doa di City Park yang di lingkungan Cengkareng, sekitarnya City Park ada rumah doa. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir di rumah doa di City Park. Puji nama Tuhan. Kalau di Arkadia hari Rabu, besok kita ada rumah doa di GBI Arkadia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, buat kesempatan ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu buat setiap kami. Kami mau belajar seperti jemaat-jemaat di Smyrna Tuhan. Apapun yang terjadi, kesusahan, kemiskinan, fitnah tidak membuat kami takut Tuhan. Karena firman berkata, jangan takut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hari-hari ke tangan-Mu, hari-hari depan kami ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir Tuhan pagi ini menyaksikan YouTube live streaming ini Tuhan, maupun siaran tunda. Dimanapun kami berada, firman-Mu berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan.
Terima kasih Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom.